Haleluya. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul The Power of Habit. Kekuatan dari kebiasaan. Lukas 4 ayat yang ke-14 berkata, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Setelah dicobai iblis, Yesus kembali ke Galilea. Yesus adalah pribadi yang meneladankan kepada kita kebiasaan yang baik. Dia bukan hanya mengajar dengan teori-teori, tetapi juga dengan memberikan contoh. Kehidupan yang baik berawal dari kebiasaan yang baik juga. Kebiasaan Yesus apakah yang bisa kita tiru? Yang pertama, kebiasaan beribadah. Lukas 4 ayat yang ke-16 berkata, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Rumah ibadat adalah tempat favorit bagi Yesus untuk dikunjungi secara teratur. Ia datang setiap Sabat tiba untuk beribadah sebagaimana orang Yahudi yang lain melakukannya. 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8 berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mereka membiasakannya sejak masih kecil sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang mendarah daging. Jika tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang kurang. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan mengajar. Lukas 14 ayat 15, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Bukan hanya datang untuk beribadah di rumah ibadat itu, Yesus juga membiasakan diri untuk mengajar. Mengajar adalah kebiasaan yang memiliki dua dimensi. Pertama, memperlengkapi diri dengan hal-hal yang akan diajarkan. Kedua, menjadi berdampak bagi orang-orang yang diajarnya. Setiap pengajar haruslah seorang pembelajar yang baik terlebih dahulu. Kolose 3 ayat yang ke-16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kisah Para Rasul 19 ayat 8, selama
3 bulan mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, kebiasaan membaca kitab suci. Lukas 4 ayat 16c berkata, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan lain dalam nats tersebut yang dilakukan Yesus adalah membaca kitab suci. Kebiasaan baik ini adalah usaha untuk memahami kehendak Allah yang dinyatakan secara tertulis melalui Alkitab. Ketika kita meneladani Yesus dengan secara teratur, membiasakan diri membaca Alkitab, maka banyak hal-hal rohani juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Efesus 3 ayat yang keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Syukuri setiap kesempatan untuk membangun kehidupan Kristen yang baik melalui kebiasaan yang dilakukan dalam disiplin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.